Yesus dalam kebenaran, Yesus dalam kebenaran. Semua kau hidup, kau Tuhan Yesus nyatakan. Aku percaya, amin. Di dalam nama-Nya ada keselamatan. Malah berkata bagi Tuhan sama-sama. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam nama-Nya. Amin. Musik memuji Tuhan. Saya tentang bagi Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya. Macam-macam yang ada. Bapak, terima kasih. Sampaikan lagi pesan firman-Mu untuk kami di hari ini. Karuniakan kepada kami hikmat pernyataan, pengetahuan dan kebijaksanaan-Mu, untuk kami mudah mengerti rahasia-rahasia firman-Mu, dan tuliskan itu semua dalam akal budi kami. Jamah kami yang sakit hari ini Tuhan, sembuhkan dengan kuasa nama-Mu, kuasa dari tempat yang maha tinggi menjamah kami, merdekakan kami di hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Disilakan duduk kembali. Oke, salam, puji Tuhan. Ya, bolehkah senyum kiri, senyum kanan? Ayo senyum satu sama lain. Katakan hari ini hari yang spesial untuk kita menikmati lagi firman Tuhan. Ya, mari sama-sama kita baca firman Tuhan di dalam Markus pasal 5. Markus pasal 5 ayat 25 sampai ayat yang ke 34. Markus pasal yang kelima ayat 25 sampai 34. Kita berdiri semua, Bapak Ibu adik-adik, kita berdiri, kita baca ayat-ayat dengan cara berbalasan, berganti-gantian. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah ujung jubahnya. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Amin. Disilakan duduk kembali. Puji Tuhan. Hari ini kita dengar firman tentang iman yang menyelamatkan dan menyembuhkan kita. Ya, iman, saudara. Ya, kalau kita pelajari tentang iman, ya iman itu ada 3 unsur di dalamnya. Ibrani 11 ayat 1 berkata bahwa iman itu ya memiliki waktu, tempo, ya, dan dasar dan bukti. Itu 3 ini. Jadi ada waktu, ada dasar, ada bukti, saudara. Nah, ini. Waktu, kapan? Waktu kita membuka telinga, membuka hati untuk mendengar firman Tuhan. Itu waktu, timing, saudara. Orang kehilangan kekuatan iman karena dia nggak punya waktu mendengar firman Tuhan. Yang kedua,
iman itu punya dasar. Apa dasarnya? Dasar itulah firman Tuhan. Dasar adalah Tuhan sendiri. Itu iman. Ya, jadi kita harus yakin bahwa Alkitab itu kitab yang sangat sempurna dan benar semuanya. Katakan amin. Ya. Jadi dia itu punya dasar kita berpijak. Kalau kita baca di dalam Ibrani 11 ayat 1, tunjukkan di layar saja, ya. Jadi dasar iman dulu, Saudara, ya. Nah, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman. Jadi iman itu kalau dalam bahasa Indonesia terjemahan baru ada hilang satu kata, waktu. Dalam bahasa Inggris ada kata waktu. Dalam bahasa Yunani ada kata waktu juga, Saudara. Jadi waktu kamu mendengar dan ada dasarnya dan ada buktinya tertulis. Nah, itu. Jadi itu iman. Jadi kita ini punya dasar itu adalah firman Tuhan, ya, dasar Tuhan kita. Lalu apa buktinya? Tertulis di ayat mana, pasal mana, ayat mana, Saudara. Ada bukti. Ya. Kita punya surat tanah, ada bukti sertifikat tertulis. Dasar hukumnya ada, buktinya ada. Nah, itu. Begitupun dalam hal iman. Nanti kita akan melihat, Saudara, tindakan iman, doa yang lahir dari iman seperti apa. Ya, nah ini. Jadi kita lihat dulu ini, Saudara. Itu iman menyelamatkan. Nah, dari pengertian ini kita lihat dulu latar belakang pendahuluan dari cerita kisah seorang perempuan yang sudah sakit 12 tahun. Tinggal kulit bungkus tulang. Kurus sekali, pucat pasi. Ya. Dia mendapat penyakit kanker darah, saudaraku. Ya mungkin seperti leukemia bagi saudaraku. Ya. Dia mengalami pendarahan yang begitu luar biasa dan diobati, dia bertindak berulang-ulang ke berbagai tabib-tabib Israel. Tidak ada yang bisa menolong dia. Malah semakin memburuk dan hartanya pun habis, saudara. Nah ini. Oleh karena itu kita hari ini belajar bagaimana kita bisa mendapatkan jawaban dari Tuhan. Kisah ini menggambarkan bahwa kita juga bisa mendapat mujizat. Katakan amin. Ya, kita bisa mendapat mujizat, saudara. Ya, ada beberapa hal yang perlu kita dengar di hari ini. Ada 4 poin yang kita renungkan bersama. Yang pertama adalah ia mendengar tentang Yesus, saudara. Ya, dia mendengar tentang Yesus. Ya, disebutkan di ayat yang ke-27. Ya, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Artinya berulang-ulang, kata berita-berita ini berulang-ulang dan sangat jelas. Dia pasti mendengar apa kata malaikat tentang Yesus. Waktu orang-orang di padang Efrata, gembala-gembala di padang Efrata, tiba-tiba muncul malaikat dengan terang benderang. Dia berkata, jangan takut. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Dia mendengar hal yang pertama adalah Yesuslah Tuhan yang lahir di kota Daud. Bila amin. Dia Tuhan, saudara. Sehingga nanti kita lihat tindakannya, dia tersungkur di muka Yesus enggak menolak, saudara. Kenapa? Dia Tuhan. Malaikat berkata, Yesus adalah Tuhan yang lahir di kota Daud. Dia juga mendengar Yesus, saudara, nubuatan para nabi. Nabi Musa berkata, akan ada seorang dari antara saudaramu seperti saya ini akan memimpin kalian di masa datang. Ribuan tahun Musa bernubuat di dalam Ulangan 18 ayat 18. Akan ada seorang seperti saya, bahkan lebih dari saya, akan datang kepadamu. Ayat ini dipakai oleh agama lain bahwa itu nabi mereka. Bukan. Bukan nabi mereka. Kalau ngomong tentang sifat, ngomong tentang perbuatan, beda. Jauh bumi dan langit. Saudara. Ya. Beda, saudara. Nah, jadi kalau kita lihat sini, perempuan dia mendengar dulu berita-berita tentang Yesus. Siapa Yesus ini?
Apakah dia dukun seperti yang sudah aku cari tabib-tabib, atau dia siapa? Ternyata dia adalah Tuhan. Dialah seperti Musa, seperti nabi-nabi yang lain, bahkan lebih hebat lagi, dialah penyembuh. Dia menanggung semua penyakit dan kelemahan manusia. Ya, Matius pasal 8 ayat yang ke 17. Tunjukkan di layar. Ya, Matius 8 ayat 17. Ya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Semua sambung, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Bilang amin. Bilang amin. Bilang amin. Dan dia mendengar. Menjadi juru selamat, artinya menyelamatkan manusia. Diciptakan Tuhan 3 dimensi. Menyelamatkan roh manusia, menyelamatkan jiwa kita, dan juga menyelamatkan tubuh kita. Kesembuhan tubuh bagian dari paket keselamatan yang utuh. Seperti koin, ada 2 belahan, saudara, ya, tidak bisa dipisahkan. Salib Kristus ada keselamatan dan ada kesembuhan. Maka disebutkan dalam ayat ya 1 Petrus pasal 2 ayat 24, bilurnya telah menyembuhkan engkau. Dengar, dia mendengar, saudara. Otaknya mencerna, perasaannya mencerna, saudara. Jiwanya mencerna, nalarnya menerima, saudaraku. Dan itu merambat sampai ke batin, ke hati. Ya, jadi poin pertama dia mendengar siapa Yesus, sifatnya seperti apa. Dia Tuhan Maha Kuasa, dialah penyembuh, dia penyelamat, saudaraku. Maka hal yang kedua disebutkan dalam ya catatan firman ini mengatakan dia mengambil keputusan, ya saudara, di ayat 28. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Luar biasa. Itu janji Tuhan. Terkadang di antara jiwa, pikiran, dan perasaan nggak nyambung ke batin. Itu menjadi ruang bagi setan bekerja, memberi keraguan dan kekhawatiran. Untuk kita nggak terima janji Tuhan. Kebanyakan orang seperti itu. Sudah Kristen berabad-abad, bertahun-tahun, turun-temurun. Tapi berkat perjanjian, dia jarang menikmatinya. Mengapa? Ada suatu ruang kosong di dalam alam jiwa dan alam batin. Namanya ruang keraguan, ruang tidak percaya, saudaraku. Perempuan ini kita belajar, waktu dia mendengar berita tentang Yesus, maka yang kedua, dengar, yang kedua, mengambil keputusan di hati untuk datang kepada Tuhan. Saudara, keputusan hati itu bertentangan kadang-kadang dengan perasaan dan kebiasaan kita hari-hari. Kebiasaan berkata, mana bisa, mana mungkin. Mana bisa, mana mungkin. Apalagi kita memiliki mental ragu, mental tidak percaya, mental pecundang, saudara. Itu nggak mungkin terima janji Tuhan. Hanya bagi orang yang berkata, ya mulut sama dengan batin, dia akan terima berkat perjanjian. Dari keputusan hati inilah disebutkan di sini. Ya, saudara, kita lihat di sini. Ya. Kita lihat di ayat 27. Tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah ujung jubahnya, saudara. Nah, ini perhatikan, saudara. Ya, di tengah-tengah orang banyak, ini mirip kisah Zakheus, saudara. Zakheus orang banyak, badannya pendek. Untuk mengatasi keadaan itu dia lari mendahului semua orang. Nah, perempuan ini di tengah jemaat orang banyak, enggak malu. Terkadang kita mau terima berkat Tuhan, minta ayo ke depan mau didoakan, malu Kenapa? Dihalangi oleh apa? Oleh status kita, oleh jabatan kita, harga diri kita. Saudara, itu namanya orang terima Injil dengan akalnya saja, enggak dengan batin. Maka akan bersemayam di sana namanya sifat angku, sifat sombong, sifat gengsi, saudaraku. Dan itu menghalangi berkat-berkat Tuhan. Sama tidak aman kalau kita baca kisah Naaman.
Naaman percaya sekali Elisa bisa menyembuhkan. Tetapi Naaman mau Elisa menyembuhkan dia dengan cara Naaman, bukan cara Tuhan. Tetapi dengar, semua orang cinta Naaman. Ya, istrinya cinta Naaman, ya, Raja Ben-Hadad cinta Naaman, pembantu, ajudannya juga cinta Naaman. Suruh mandi aja, nggak susah. Ayo pergi kita mandi rame-rame barangan. Sembuh Naaman, saudaraku. Nah ini. Jadi lihat saudara, keputusan hati dia bertindak dengan berani tanpa malu di tengah kerumunan orang banyak. Dia datang kepada Yesus. Itu Yesus dulu secara fisik nyata kelihatan. Sekarang Yesus itu wujudnya roh. Nggak kelihatan saudara. Tetapi ada kata yang disebutkan, ujung jubah. Apa itu ujung jubah? Jubah itu artinya otoritas pelayanan. Saya pakai jas karena saya berkhotbah di muka saudara. Saya tidak mungkin pakai jas ke pasar, nggak mungkin. Ya, saya tidak mungkin pakai jas ke tempat yang katakanlah kebun umpamanya, nggak mungkin saudara. Saya pakai jas karena saya berkhotbah di muka saudara, menjaga nilai etika juga otoritas rohani. Jadi jubah di sini menggambarkan otoritas pelayanan. Otoritas pelayanan apa? Urapan Tuhan menyertai setiap orang yang melayani. Itu sudah, itu gambarannya. Dia memegang ujung jubah. Mengapa saudara? Yesaya 6 ayat 1 tunjukkan lagi. Yesaya 6 ayat 1 berkata begini. Apa jubah Tuhan itu? Yesaya 6 ayat 1. Kita lihat di sini. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Semua sambung. Dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Dalam alam roh, ujung jubah Tuhan memenuhi tempat ibadah kita. Kita nggak usah lihat yang mati jasmani, saudara. Kecuali mendapat marifat sorgawi. Marifat artinya pengetahuan sorgawi. Melihat tembus, ada ujung jubah, ya, mirip seperti kain gorden ini, saudara. Ujung jubah itu memenuhi bait suci. Artinya dalam bait suci itu ada otoritas pelayanan, ada jubah pelayanan ilahi, ada kuasa Tuhan mengalir. Untuk apa? Menolong orang yang susah, orang yang sakit, orang yang menderita, saudara. Itu bagian berkat kita. Amin. Orang belum lahir baru dia nggak ngerti itu, saudara. Mengapa? Dalam diri yang bertata roh lain dalam anggota tubuhnya. Tapi orang lahir baru dia tahu ada sajian berkat Tuhan disediakan. Yesus berkata Matius 15, anak-anakku mendapat roti di meja. Itu roti ujung jubah ini, saudara. Bagian kita. Jadi nggak sia-sia kita beribadah kepada Tuhan. Waktu tubuh kita sakit, lemah, tidak berdaya, obat bisa menyembuhkan, itu nggak salah. Alkitab membenarkan itu. Tapi bagi anak-anak kerajaan, anak kekuatan namanya ujung jubah Tuhan datang dan kita harus bertindak. Kita harus beriman bertindak dengan hati yang teguh, kita bertindak datang untuk menyentuh, memegang ujung jubah itu. Artinya kita percaya bahwa di tengah-tengah ibadah itu ada urapan, ada kuasa, ada otoritas yang diberikan Tuhan dengan cuma-cuma untuk orang percaya kepadanya. Tepuk tangan bagi nama Tuhan. Ini sudah. Ya. Oleh karena itu lihat sini saudara, perempuan ini menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dia tersungkur. Orang yang punya kemampuan memegang ujung jubah Tuhanlah orang yang rendah hati. Karena ujung itu di bawah, saudara. Di bawah. Kalau kita menghadap Tuhan yang angkuh, nggak bisa. Nggak bisa. Bahkan kita akan berkata, nggak ada iman, nggak ada kuasa di situ. Yang nggak ada kuasa siapa? Sikap kita yang menghalangi kuasa Tuhan tersebut. Kuasa Tuhan nggak kemana-mana, tetap ada untuk kita semua. Haleluya, saudara. Saya tadi pagi melihat laporan BMKG.
Gempa bumi di sekitar Papua sana 7,5 skala Richter. Belum ada info sudah, itu tadi pagi saudara. Ya, gempa Tuban 6, berapa yang kemarin minggu lalu. Saudara, hidup ini diwarnai ketakutan dan kematian saudaraku. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan, dia mesti yakin. Ibrani 11 ayat 6 berkata, kalau kita berpaling kepada Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Dan Tuhan memberi upah bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tubuh ini diberikan oleh Tuhan sebagai harta yang sangat berharga. Karena ditebus dengan darah Yesus. Hari Jumat nanti kita Jumat Agung ibadah tentang hari kematian Tuhan Yesus. Ini tubuh ini dibeli. Harganya mahal. Untuk apa dibeli? Menjadi rumah kediaman Tuhan. Tuhan tidak mengizinkan satu urat rambut gugur di kepala tanpa seizin Tuhan. Apalagi dia tidak mengizinkan tubuh kita sakit-sakitan. Maka dia tawarkan kepada kita, engkau mendiami negeri yang baik, luas, limpah susu dan madu. Itu menggambarkan tubuh yang sehat walafiat. Buku-buku kita mesti sehat walafiat. Amin. Ini lutut saudara, mesti sehat. Ya, tubuh kita mesti sehat saudara. Nah, ya, saudara. Jadi kalau kita pelajari sini, wah, saya baca ini mesti diajar ulang pada jemaat tentang hal iman. Iman bukan hafalan, tapi itu suatu keyakinan, kekuatan. Berdasarkan firman. Dan harus kita harapkan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Bilang amin. Ini saudaraku. Ya. Jadi perempuan ini, dia ambil keputusan. Dia tersungkur di muka kaki Tuhan. Dan memegang jubahnya tanpa semua orang tahu, tanpa Tuhan pun tidak tahu saudara. Itu menggambarkan apa? Tindakan yang sangat rahasia, privat. Antara kita pribadi dengan Tuhan. Artinya begini, pokok doa kita nggak boleh orang lain tahu. Hanya Tuhan dan hati kita yang tahu. Dalam hubungan doa yang sangat rahasia tadi, yang sangat privat tadi, yang sangat person tadi, bahkan malaikat pun nggak tahu, setan pun nggak tahu. Di situ connect dengan Tuhan. Alkitab mengajarkan 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Orang yang berbahasa roh, itu bahasa rahasia dia sampaikan. Antara roh manusia dengan Tuhan. Kita ini diajar untuk hidup saling bergantung satu sama lain. Seorang ayah bertanggung jawab pada anak, istri dan sebagainya saudara. Tetapi dalam keadaan tertentu, tidak semua masalah ditanggulangi atau diselesaikan oleh seorang ayah. Karena ayah atau manusia juga terbatas. Amin. Tetapi ada seorang, ada oknum yang tidak pernah terbatas. Namanya Tuhan. Dia datang wujud manusia 2000 tahun yang lalu. Dia mati, bangkit dan dia duduk di sebelah kanan memerintah sebagai raja. Dan dia menegurkan firman Tuhan yang dia janjikan. Hari ini, apa penyakitmu yang kau bawa kepada Tuhan? Apa masalah kita saudara? Susah, berat. Perempuan ini tadi berpikir begitu susah, berat. Dia tidak pergi kepada Yesus saudara. Dia pergi ke tabib-tabib yang lain. Ya, dampaknya apa? Hartanya habis, biaya rumah sakit itu mahal. Beli obat itu mahal saudara. Apalagi zaman hari ini mahal saudara. Ya, sembako aja mahal, apalagi obat dan dokter lebih mahal saudaraku. Tapi dengar, Tuhan memberi tawaran yang cuma-cuma kepada kita. Dia menyembuhkan, itu kuasa, urapan, disebut jubahnya, diberikan kepada kita. Amin. Jubah kerajaannya, mantel kuasanya, diberikan kepada kita. Dan Tuhan berkata, ulurkan tanganmu, jamah ujung jubah itu. Tuhan gak marah di sini saudara.
Dia nggak marah pada perempuan, dia hanya tanya, siapa menjamah ujung jubahku? Karena aku merasa ada tenaga, ada power yang keluar waktu menjamah. Saudara tahu waktu kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh dan kusuk, ada getaran yang masuk dalam tubuh kita. Di situ ada saut menyatu batin dan Tuhan. Tuhan, jamah, selesaikan. Beritahukan, selesaikan masalahku. Makanya Alkitab mengajarkan kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Bukan menyembah dengan emosional, tidak saudara. Kenapa? Karena saat kita menyembah, terjadi komunikasi, terjadi impartasi, terjadi jamahan Tuhan. Karena dengan Tuhan penyembuh, Dia juga pencipta. Saya pernah melihat ada orang tidak punya biji mata, saudara. Bukan buta, nggak punya biji mata. Tuhan ciptakan, ada seketika, saudara. Di KKR, saudara. Kenapa? Karena Dia pencipta. Amin. Saudara percaya Tuhan pencipta? Halo? Saudara, jangan malu orang melihat engkau sakit, tidak perlu. Semua orang pasti mengalami waktu-waktu seperti itu juga. Tapi Tuhan tawarkan jalan keluar kepada kita. Karena Tuhan tidak hanya mengurus tentang surga, tidak. Mengurus tentang hidup kita sejak lahir, bayi sampai dewasa dan tua. Tubuh kita mesti sehat. Karena Alkitab berkata, orang yang tertanam di bait Tuhan akan tumbuh jadi gemuk dan segar. Pastikan tubuh kita gemuk dan segar. Coba kasih tahu sebelah kita, gemuk dan segar. Amin. Betul tidak? Itu Mazmur 92, saudara. Gemuk dan segar. Ada orang gemuk, berdiri lagi. Aduh, sungguh kuat kaki ini, sungguh segar itu, saudara. Ya, Super Dede namanya. Ya, halo. Ya. Ada gemuk, kok kehe terus, mau segar lagi, saudara. Sucata di dalam. Ya, nah. Makanya Tuhan itu menawarkan kepada kita. Itu berkat perjanjian. Amin. Baca Ibrani 11 ayat 6 coba. Ya. Orang yang beribadah, orang yang berbalik kepada Tuhan. Baca semua sini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada, ini barang siapa saja? Barang siapa? Siapa saja, saudara, ya, yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Amin. Tuhan gak kemana-mana. Allah itu ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dalam ibadah yang saya cari adalah Tuhan. Saya nggak cari siapapun. Saya cari Tuhan. Kepuasan timbul kalau Tuhan ada bersama kami. Marta berkata kepada Yesus waktu Lazarus meninggal 4 hari. Tuhan, kalau engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Marta berpikir, kepuasan itu ada karena Tuhan itu ada. Begitupun kita, saudara. Tuhan, engkau adalah hidupku. Engkau adalah rumah tinggalku, dalam keluargaku, di tempat pekerjaanku. Aku puas. Segala-galanya. Orang boleh puas harta duniawi. Itu semua sebentar, saudara. Tapi kita puas karena Tuhan. Tuhan kasih upah kepada kita. Ada beban doa yang kita tulis, mungkin secara kertas. Berdoa berhari-hari, berulang-ulang, saudara. Seperti Daniel berdoa pada bangsa Israel 70 tahun lama dia berdoa. Dia dibuang usia remaja, saudaraku. Dan dia meninggal di Babil, dia berdoa. Tuhan pulihkan Israel. Sambil memakai kain kabung dan abu, saudara. Dia percaya, kenapa? Bahwa kelemahan, keraguan tidak boleh menghalangi
janji Tuhan. Karena Tuhan berjanji menolong, dia pasti menolong. Tuhan mau tindakan gigih, tindakan kokoh, tindakan kesungguhan dari kita, saudara. Ini latihan iman tingkat tinggi. Terkadang, saudara dengar, orang baru, artinya baru iring Tuhan, kasih mula-mula, doa cepat sekali, saudara. Kita sudah lama jadi pendeta hamba Tuhan, doa lama baru terjawab. Kadang-kadang nggak jawab lagi. Penghalang di mana? Karena orang kehilangan kesungguhan. Orang kehilangan ketulusan. Orang kehilangan takut akan Tuhan. Meremehkan semuanya. Dan itu menghalangi berkat-berkat Tuhan untuk kita. Mas saudara lihat di sini kita pelajari, wow hebat ini tindakan. Kenapa ditulis dalam firman Tuhan ini, saudara? Ya, memegang ujung jubah tadi sudah kita pelajari. Lalu yang ketiga, perempuan gemetar tersungkur di bawah kaki Tuhan dan menjelaskan dengan tulus. Ya, ini kemarin apa yang ketiga apa? Penyelesaian dosa sudah engkau disembuhkan. Amin. Kadang-kadang orang sudah sembuh, kambuh lagi, saudara. Kesembuhan gak bertahan lama, saudaraku. Dan dia akan berkata, ibu tadi mendoakan saya kurang iman. Buktinya dia keluar dari rumah, kita sakit ulang. Ini di sini. Yang ketiga, waktu Tuhan sudah menjamah dengan kuasa besar, perempuan tersungkur dengan tulus, dengan gemetar menjelaskan keadaannya. Pasti dia akan menjelaskan, saya ini sudah banyak kali ke dukun ini Pak Tuhan. Uang sudah habis. Ini penyakit keadaanku begini. Maaf aku lancang. Artinya dia memperbaiki kesalahan-kesalahannya, saudaraku. Perbaiki pola hidup, pola pikir, pola tindak, pola ucap, saudaraku. Ini penting. Ya, ini berbeda dengan karakteristik kita. Maka Tuhan itu menyembuhkan orang kayak pemadam kebakaran. Pokoknya api padam dulu. Suara interogasi dari belakang. Ini sama tindakan perempuan ini. Makanya kesembuhan terjadi kepada siapa saja yang penting punya iman, sembuh. Tapi menjadi pintu bagi orang sakit ulang. Karena kelakuan gak berubah. Pola makan mungkin, pola istirahat gak berubah. Tiap malam tidur jam 2 pagi, gara-gara cuma HP di tangan, mata menyala, kurang darah 1 liter itu. Ya, pola makan, pola tidur yang salah. Ini kok lagi asik nih, main game online, main game jo. Lama-lama yang main game over, saudara. Darah habis. Pernah nggak dengar lagu Rhoma Irama nyanyi? Jangan terlalu banyak begadang, muka pucat, darah berkurang. Jadi langkah ketiga ini penting nih, sudah kita pertahankan kesembuhan. Betul tidak? Tersungkur gemetar, artinya dia memiliki sifatnya berubah. Kata gemetar artinya memiliki sifat takut akan Tuhan. Lebih takut, lebih setia akan Tuhan, saudaraku. Enggak bandel-bandel lagi, betul tidak? Halo? Makin baik, makin lembut, makin ramah, makin jujur. Haleluya. Amin. Betul tidak? Ini sudah. Ya, itu sifat pelayanan, pelayanan baru. Ya, makanya gerakan penginjilan itu biasa kesembuhan tubuh dikhotbahkan. Sembuh. Mesti follow up, perbaiki, konseling lagi. Doa pelepasan, kesembuhan batin, disembuhkan semua. Supaya apa? Sembuh, tubuhnya sempurna. Betul tidak? Kebiasaannya. Masuk angin kok kehe. Ya mungkin aja naik sepeda motor nggak pakai jaket umpamanya. Masuk angin. Masih muda kok ini. Masih muda aja. Kok angin bagai, paru-paru penuh dengan air. Ini kan dengan iman. Bukan dengan iman, tidak ada dasar. Iman tidak ada dasar, itu nekat namanya. Dengar? Amin. Tindakanmu tidak berdasarkan firman, itu namanya nekat. Tindakan berdasarkan firman itu namanya iman. Bisa bedakan? Bisa ngerti? Halo? Masih muda kok ini. Bawa motor.
Nggak usah pakai jaket. Kuat kita. Kuat jo. Khusus nggak pakai jaket kok. Cuma pakai celana pendek lagi. Ya toh, angin masuk buku-buku, saudara. Kok nggak pakai helm lagi? Sempurnalah dosanya. Dari kepala sampai kaki penuh dengan dosa. Ini kita kasih tahu. Kasih tahu, berubah juga. Kasih tahu sebelah. Bilang ingat-ingat. Ya toh? Amin. Ingat-ingat sudah. Tuhan mau umur kita panjang dan bermanfaat bagi banyak orang. Bermanfaat untuk diri kita. Bilang amin. Iya toh? Halo? Nah, itu akan sudah. Ya. Jadi ketiga ini sudah memperbaiki yang kurang yang salah. Perempuan tersungkur, gemetar, memberitahukan dengan tulus itu. Terbuka dengan tulus. Ini namanya konseling ini, tahap konseling. Pastoral konseling, perbaiki semua. Ya, apa yang salah? Curhat perempuan ini. Tahap curhat. Kita sakit kok begini, begitu. Dia jelaskan semua secara detail dengan gemetar tanpa sembunyi-sembunyi, saudaraku. Orang tulus dikasihi oleh Tuhan. Amin. Saudara tahu Yusuf dan Maria dipilih surga untuk melahirkan dan membesarkan Yesus, saudara. Kenapa Yusuf dipilih, saudaraku? Karena dia seorang yang tulus hati. Orang tulus nggak akan nipu-nipu, saudara. Nuraninya tajam sekali. Mungkin pernah bikin salah, tapi menghilang damai cepat sekali. Seperti kalau speedometer itu bergerak. Cepat selesaikan. Orang tulus sudah. Ini perempuan ini. Halo? Amin? Ya, bilang amin laksanakan. Ayo bilang amin laksanakan. Haleluya saudara. Ya. Poin terakhir yang keempat. Ya. Tema tadi yang kita sudah baca tadi saudara. Ya. Disebutkan begini ya. Ya. Di ayat 34. Katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Waduh, ada beberapa kata yang hebat sini. Pertama dipanggil, hai anakku. Wah, susah dipanggil anak loh. Saudara kalau kita baca Yohanes 8 tentang kebenaran memerdekakan, di ayat 31 ke bawah saudara, itu Tuhan ngomong tentang hamba dosa diubah menjadi anak Allah yang tinggal dalam rumah, jadi ahli waris. Engkau akan mengetahui kebenaran memerdekakan kamu, saudara, dan kamu akan tinggal di dalam rumah. Hamba tidak tinggal di dalam rumah. Hamba dosa tidak akan tinggal dalam rumah. Rumah siapa? Surga enggak akan. Itu hamba. Anak tinggal dalam rumah, ahli waris kerajaan. Punya DNA, punya benih sama dengan Bapa di sorga. Apa benih surga itu? Firman dan Roh Kudus dalam diri kita. Enggak ada kejahatan bersemayam dalam diri kita, saudara. Jadi berkat yang dia peroleh anak ini, saudara, orang ini adalah bukan sekedar sembuh dari fisik. Statusnya berubah menjadi anak Allah. Amin. Seorang bernama Fanny Scorby menyanyi, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus, aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Saudara tahu, orang ini buta sejak kecil sampai usia tua. Ibu Fanny. Tapi lagu yang populer di tubuh Kristus di gereja, ku berbahagia yakin teguh. Aku warisnya, aku ditebus. Poin yang pertama yang Tuhan kerjakan adalah bukan menyembuhkan fisik. Yang pertama, merubah status kita. Kita bukan hamba, bukan juga sahabat, tapi anak. Tepuk tangan bagi anak Allah. Amin. Kapan terjadi anak? Waktu itu bertobat tinggalkan dosa. Menerima Yesus dan dibaptis air, saudara. Tanggal 31 itu hari Paskah. Kita ibadah pagi jam 9.
Dan jam 12 ibadah Paskah pantai di Makawide. Di muka rumahnya Ibu Vivi. Pantai itu. Bapak, Ibu, adik-adik mau dibaptis, silakan kita baptisan. Jadi adik Esi mungkin dari teman-teman Bapak Elias, semua pindahkan ke sana. Dengan makanan semua bawa semua ke sana. Semua bawa bekal termakan di pantai di sana. Sambil berenang, menikmati alam di hari Paskah. Ini sudah pengumuman ini, saudara. Amin. Nah ini saudara. Anak, saudara. Hai anakku. Saudara lihat Tuhan Yesus ketemu dengan orang-orang Farisi. Dan berkata begini, kami ini keturunan Abraham. Kami nggak jadi budak siapapun. Apa Tuhan jawab? Barang siapa bikin dosa, dia tuh hamba dosa. Bukan anak Allah. Hebat, luar biasa. Ini berkat yang pertama yang Tuhan berikan. Berkat yang kedua, saudara, disebutkan di sini. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pujian iman. Amin. Iman itu tahu mengenal dan bertindak sesuai dengan perintah Tuhan. Janji Tuhan. Maka Yakobus tulis, doa yang lahir dari iman. Doa berdasarkan tulisan tertulis. Itu besar kuasanya. Amin. Kalau Tuhan janji kesembuhan, engkau baca ayat firman Tuhan, oleh bilurnya kami disembuhkan. Nyanyi doa, minta Tuhan, engkau berfirman, bilurmu menyembuhkan, lakukan dalam nama Yesus. Doa yang lahir dari iman, besar kuasanya. Amin. Jangan kita doakan apa yang tidak tertulis di Alkitab. Apa yang ditulis, itu terjadi. Contoh nyata, umpamanya. Yosafat menghadapi laskar besar di 2 Tawarik 20. Apa doanya? Tuhan, enggak ada Tuhan yang besar di sorga selain engkau. Dan engkau berjanji tatkala terjadi peperangan, terjadi kelaparan, terjadi sakit penyakit, kami berdiri di sini memanggil namamu, berdoa kepadamu, engkau akan mendengar dari sorga. Dan dia alasan yang ketiga adalah kami tidak punya kekuatan menghadapi laskar yang besar ini. Saudara tahu, nubuat datang kepada Yosafat, jangan takut, aku berperang ganti kamu. Apa tindakan Yosafat? Yang ada 2 tindakan saya catat situ. Tindakan pertama, dia berkata, percaya kepada nabi-nabinya, engkau akan beruntung. Dan percaya kepada firman Tuhan, engkau akan kuat. Saudara. Di situ saudara kasih apa yang terjadi? Dia angkat pujian, pemuji penyembah, dan Tuhan turun lawat. Musuh dibinasakan, saudara. Dan mereka tampil jadi pemenang. Ini namanya imanmu menyelamatkan. Iman bukan kata-kata, tapi gaya hidup. Dengar apa tertulis dan lakukan. Tentu di sini ibu-ibu nggak kaget kalau masak sambil nonton YouTube umpamanya. Bagaimana cara bikin podeng yang enak? Tertulis, oh ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, bikin jadi. Bagaimana bikin bakso enak dari ikan umpamanya. Bumbu ini, bikin begini, jadi pas. Itu di Google, di YouTube banyak begitu. Apalagi firman Tuhan tulis berabad-abad lamanya. Tinggal ikut aja. Itu namanya iman. Amin. Halo, amin. Ya. Saudara, itu yang tindakan iman, saudara. Apapun yang kita kerjakan secara iman, itu jadi, saudaraku. Itu jadi. Ada seorang hamba Tuhan bernama Peter Yongren. Dia kalau khotbah kesembuhan, habis dia khotbah, dia berdoa begini, Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Sekarang ulurkan tangan-Mu, sembuhkan orang sakit. Lumpuh jalan, tuli mendengar, bisu berkata-kata. Dan itu terjadi. Dia usir dalam nama Yesaya yang keluar dari lapangan ini. Dan tangan Tuhan datang menjamah. Banyak orang sembuh, saudara. Saya berharap di sini juga terjadi kesembuhan. Amin. Ini saudara. Itu berkatnya dengan iman, saudara. Berkat yang ketiga, saudara. Pergilah dengan selamat. Wow, perempuan pulang lain gayanya. Tadi datang mencari Tuhan meraya, saudara. Enggak punya kekuatan. Angkat muka, lihat ada mahkota alias kunang-kunang. Tahu kunang-kunang? Orang kurang darah, saudara. Pusing, tunggu sabar dulu. Napas 3-3 sudah satu-satu. Dia pulang lain. Pulang dengan selamat.
Hebat. Halo? Ini saudara. Wah. Pulang dengan selamat sempurna saudara. Dan berkat yang keempat adalah sembuhlah dari penyakitmu. Hebat. Ini kebahagiaan hidup. Ya. Ketakutan terbesar dalam diri seorang adalah penyakit yang suka disembuhkan dokter. Pagi demam, malam demam, saudara. Ya. Tidur pakai AC, kaki sakit nggak pakai AC. Orang benaun, saudara, setengah mati hidup saudaraku. Halo? Betul tidak? Pagi-pagi lu juga, sakit. Jangan sabar, pelan-pelan. Setelah 1 menit dulu, saudara. Setengah mati, saudara. Saudara pernah alami seperti itu, saudara? Tapi janji Tuhan datang kepada kita hari ini. Mau disembuhkan? Mau diselamatkan? Mau dipulihkan? Mau diubahkan oleh Tuhan? Halo, tepuk tangan bagi nama Tuhan, saudara. Ini perlu kita ngerti dasar firman ini, saudara. Kalau perempuan disembuhkan oleh Tuhan, kita juga disembuhkan oleh Tuhan. Kesimpulannya, saudara, hidup ini penuh dengan warna-warna pergumulan. Dalam pergumulan itu, yang kedua, jangan pernah lupa dan tinggalkan Tuhan. Kita akan miskin dan rugi waktu, rugi harta, saudara. Amin. Cari sembah Tuhan. Mungkin dah sehari belum disembuhkan. Datang lagi kayak janda di dalam Lukas 18. Datang lagi, dia lagi sampai Tuhan hafal sekali. Tante sudah datang di pesuara ini dia. Dia beritakan, malaikat turun sembuhkan orang ini. Kalau orang sembuh, karakter terbentuk sudah. Nama karakter kesetiaan, keuletan, dan belas kasihan. Nah ini, itulah disebutkan bahwa Tuhan ingin kita mengerti hal tersebut. Kesimpulan yang ketiga, ada masalah datang kepada Tuhan Yesus. Kenal dulu Tuhan baik-baik. Bagaimana penyambutan Tuhan atas hidup kita. Tuhan paling suka dari belakang. Tidak boleh menantang dari muka. Artinya begini, kita rendah hati Jo. Menyembah diam-diam di tempat duduk, jangan bermain. Minta pertolongan Tuhan. Tuhan, hari ini saya butuhkan Engkau. Tuhan pasti tolong dan jamah kita. Amin. Amin, saudara. Dan kesimpulan yang keempat. Kalau sesuatu masalah timbul dalam diri kita karena kesalahan kita, kita berjanji kepada Tuhan, perbaiki yang salah yang kurang. Amin. Tolong perbaiki, saudara. Enggak rugi kalau kita perbaiki yang salah. Orang akan kaget. Birman teman akan kaget. Berubah dia. Sungguh mabuk, sungguh cerewet. Wah, baik dia, selembut dia. Bagus sekali. Kenapa? Karena kita perbaiki yang salah. Amin. Dan yang terakhir adalah terimalah berkat perjanjian Tuhan. Tuhan pasti menolong kita semua. Dan mari terus menyembah Tuhan yang baik. Amin. Para pelayan Tuhan bisa ke depan. Yesus Tuhan yang sembuhkan. Yesus Tuhan penyembuhku. Kau berfirman. Kau berfirman dan sembuhkanku. Yesus Tuhan penyembuhku. Yesus Tuhan yang sembuhkan. Yesus Tuhan yang sembuhkan. Yesus Tuhan penyembuhku. Kau berfirman. Kau berfirman dan sembuhkanku. Yesus Tuhan penyembuhku. Lagi Yesus Tuhan yang sembuhkan. Yesus Tuhan yang sembuhkan. Yesus Tuhan penyembuhku. Kau berfirman. Kau
menyembuhkanku. Yesus Tuhan penyembuh